Kalau kita ya lagi lebaran ini dapat angpau banyak gitu, lebaran, salam-salaman, silaturahmi dengan keluarga. Nah, pasukan dari Tariq bin Ziyad ini lebaran lagi perang. Kebayang kayak apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera sahabat RPPI dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dengan saya Adi Zulfikar. Saya akan melanjutkan kisah yang terjadi, peristiwa besar yang terjadi di bulan Ramadan berikutnya. Nah, peristiwa kali ini terjadi di masa setelah Rasulullah SAW, yaitu di masa Bani Umayyah memimpin, ya. Dimana kemudian peristiwa ini terjadi di benua Eropa, ya. Di semenanjung Iberia yang sekarang menjadi dua negara, yaitu negara Spanyol dan negara Portugal. Nah, dulu di masa Bani Umayyah, tepatnya di tahun 92 Hijriah, terjadi perang yang luar biasa di sana. Perang yang kemudian menjadikan penaklukan di Eropa, ya, khususnya di semenanjung Iberia, itu menjadi sangat cepat. Kenapa? Karena pemimpinnya, rajanya, terbunuh di sini, gitu. Yaitu pertempuran di Lembah Barbate. Nah, jadi di perang ini kaum muslimin di bawah pimpinan Tariq bin Ziyad yang menyeberang dari Afrika Utara, tepatnya dari Maroko, ya, sekarang negara Maroko sekarang, menyeberang melalui Selat Gibraltar, ya. Sekarang namanya juga dari nama Tariq bin Ziyad, Selat Gibraltar. Nah, itu dari nama Tariq bin Ziyad. Kemudian Tariq masuk ke Eropa, ya, melalui selatan Spanyol sekarang ini, ya, atau selatan Andalus, masuk kemudian juga membawa misi dakwah tentunya, ya. Futuhat itu, pertempuran di masa Islam itu disebut futuhat, bukan untuk menjajah, bukan untuk menguasai wilayah dan mengambil sumber dayanya, bukan, tapi untuk menegakkan dakwah Islam. Kenapa? Karena kalau dibiarkan wilayah di Eropa dibiarkan saja, ini akan berbahaya juga untuk wilayah Islam yang sudah dikuasai, ya, atau sudah di bawah pemerintahan Islam. Kenapa? Karena mereka selalu melancarkan permusuhan-permusuhan, gitu, ya. Maka untuk bertahan, pertahanan yang terbaik adalah menyerang, gitu. Dan tentu peperangannya juga dengan adab, ya, nggak sembarangan asal serang, nggak. Tariq itu kalau akan menyerang suatu wilayah selalu memberikan pilihan, apakah akan menyerah, ya, kemudian menerima Islam, atau mereka akan menyerah dan membayar jizyah karena mereka tidak menerima Islam, ya. Tapi mereka menyerah, maka tidak masalah, karena jika mereka sudah membayar jizyah, maka mereka menjadi sekutu, gitu, ya. Nah, atau yang ketiga, menolak dan berperang, gitu. Itu pun tidak langsung diserang, tapi diberikan waktu 3 hari untuk memikirkan jawaban yang akan mereka ambil, gitu. Nah, dengan strategi ini Tariq melaksanakan futuhat, ya, sebagaimana yang dilakukan sejak masa Rasulullah SAW. Nah, kemudian ketika menyeberang, nah ini banyak sumber, ya, yang menyebutkan bahwa Tariq membakar kapalnya, ya. Ini viral sekali, gitu, kisah pembakaran kapal oleh Tariq bin Ziyad. Sebetulnya kalau kita lihat secara sejarah, ini banyak sekali kejanggalannya, ya. Bahkan Profesor Dr. Ghalib Sirjani di buku tentang Andalusnya itu menyebutkan banyak argumen, ya, tentang keanehan-keanehan dari kisah ini. Bahkan kemudian disimpulkan bahwa kisah ini itu hoax, ya. Silakan baca aja bukunya lah. Sudah ada terjemahannya juga banyak diterbitkan, ya. Nah, jadi saya tidak akan bahas itu. Yang akan saya bahas berhubungan dengan bulan Ramadannya. Nah, kenapa? Karena perang Barbate ini, perang di Lembah Barbate ini terjadi di tanggal 28 Ramadan tahun 92 Hijriah. Nah, bagaimana kisahnya? Nah, jadi ketika menyeberang itu, sebelumnya umat muslim sudah mengetahui kondisi wilayah di semenanjung Iberia, ya, karena Tariq sebelumnya sudah mengirimkan pasukan mata-mata di bawah pimpinan Tarif bin Malik sebanyak 500 orang, gitu, ya, sudah kembali memberikan informasinya. Kemudian Tariq berangkat ke sana, gitu, ya. Nah, di Lembah Barbate ini ternyata sebelumnya ketika sampai di wilayah Algeciras, nah sekarang kalau dilihat peta Spanyol ada yang namanya daerah Algeciras. Dulu disebutnya Jazirah Al-Khadra. Nah, jadi nama Algeciras ini dari nama Al-Jazirah, ya. Jadi nama bahasa Arab, gitu. Nah, kemudian sampai di sini Tariq
bertemu dengan pasukan pertahanan dari kerajaan Gotik yang ketika itu menjadi penguasa semenanjung Iberia ya. Kerajaan Gotik ini kerajaan Kristen yang berafiliasi ke kerajaan Romawi gitu ya. Nah, setelah sampai di selatan ini berperang dengan salah satu pasukan di selatan Andalus ini. Nah, pasukan Torik menang, tapi ada yang selamat dari pasukan pertahanan selatan dari kerajaan Gotik ini. Dia mengirimkan surat minta bantuan kepada Raja Rodrik ya. Jadi nama rajanya Raja Rodrik yang berkuasa di kerajaan Gotik semenanjung Iberia ketika itu. Ya, atau di Andalus itu ya, sebelum Islam berkuasa. Nah, Rodrik kemudian yang mengetahui hal ini marah besar. Dia kemudian mengumpulkan pasukannya, 100.000 pasukan dikerahkan dengan Rodrik sebagai pemimpinnya, berangkat dari pusatnya yaitu di kota Toledo yang ada di tengah-tengah semenanjung Iberia ya, di Spanyolnya ada di tengah-tengah. Pusat kotanya di Toledo dulu kerajaan Gotik ini. Dia berangkat dengan 100.000 pasukan dengan begitu banyak kemegahan yang dia bawa itu ya. Singgasana emas dibawa. Nah, dia membawa banyak tali-tali ya yang akan digunakan untuk mengikat kaum muslimin dan dijadikan budak gitu ya. Nah, kemudian ternyata setelah sampai, Torik bin Ziyad ini hanya memiliki pasukan 7.000 orang. Bayang, 7.000 lawan 100.000 gitu ya. Besar sekali, jauh sekali bedanya. Torik melihat butuh bantuan pasukan. Nah, maka Torik mengirimkan surat minta pasukan bantuan, dikirimkan oleh Musa bin Nusair yang ketika itu menjadi gubernur di Afrika Utara ya, dikirimkan sekitar 5.000 pasukan ya, yang di bawah pimpinan Thorif bin Malik tadi yang sebelumnya dikirim sebagai mata-mata. Datang 5.000 pasukan, total pasukan muslim menjadi 12.000. Wah, 12.000 lawan 100.000. Besar sekali perbedaannya kan? Nah, tapi di saat itu umat muslim tidak pernah gentar. Nah, Torik bin Ziyad dengan kecerdasannya berhasil membangun sebuah strategi. Dia mencari tempat yang paling strategis yang bisa membangun strategi untuk menang. Jadi bukan kalah, tapi menang. 12.000 melawan 100.000. Nah, Torik berhasil menemukan tempat yang strategis di mana sebelah kanannya adalah ada perbukitan gunung ya, sebelah selatannya juga, dan di sebelah kirinya, sebelah kiri pasukannya nanti itu ada danau, aman jadinya. Di bagian selatan ya, bagian belakangnya tadi perbukitan ada lembah yang sebagai jalan masuk. Torik menempatkan Thorif bin Malik dengan pasukannya di situ sebagai pasukan pertahanan, jadi tidak mungkin bisa ditembus dari belakang gitu ya. Nah, kemudian Torik bin Ziyad pasti mengetahui pergerakan dari Raja Rodrik tadi ya, kan pasti mengirimkan mata-mata gitu ya, memantau pergerakan. Sampailah kemudian Raja Rodrik di lembah Barbate ini gitu. Maka kedua pasukan siap berperang. Perang terjadi di tanggal ini, di bulan Ramadannya, 28 Ramadan. Kebayang kan? 28 Ramadan. 2 hari lagi Lebaran. Kalau di kita 2 hari lagi Lebaran gitu ya. Nah, kemudian pertempuran terjadi, singkat cerita, pertempuran terjadi karena kalau diceritain lengkap, panjang banget, video singkat ini nggak akan cukup gitu ya. Harus satu kajian khusus ini. Nah, singkat cerita, perang berlangsung selama berapa hari? 8 hari. Nah, kebayang. 28 Ramadan mulai, 1 Syawal, berarti Idul Fitri, Lebaran, itu masih perang. Masih perang selama 8 hari ya, dari 28 berarti sampai Syawal ya, sampai awal Syawal. Kemudian pasukan Torik berhasil mengalahkan pasukan Rodrik tadi. Nah, ini kalau kita ya lagi Lebaran ini dapat angpau banyak gitu, Lebaran, salam-salaman, silaturahmi dengan keluarga. Nah, pasukan dari Torik bin Ziyad ini Lebaran lagi perang. Kebayang kayak apa gitu ya. Jangan ditanya puasa apa enggak ya. Kemungkinan besar, walaupun saya belum menemukan riwayatnya, tapi kemungkinan besar pasti tidak berpuasa lah ketika perang besar kayak gitu. Gitu ya. Dan perang itu enggak cuma sekali berurat perang beres, enggak, tapi berhari-hari sampai 8 hari karena mungkin perangnya selesai, kemudian istirahat dulu, nanti perang lagi dan segala macamnya ya. Namanya juga perang besar gitu ya, 100.000 lawan 12.000. Nah, tapi di sini Torik menang gitu ya. Dan Raja Rodrik tidak ada riwayatnya ya ketika itu, tidak ditemukan mayatnya, tapi juga tidak ditemukan lagi catatan Raja Rodrik. Kemungkinan besar meninggal di atau mati di perang itu gitu ya, atau mati ketika melarikan diri setelah dikalahkan pasukannya oleh Torik bin Ziyad. Ya, demikian salah satu peristiwa besar yang terjadi di bulan Ramadan. Terima kasih sudah menyimak video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.